La Liga laporkan Manchester City ke Komisi Uni Eropa atas dugaan pelanggaran hukum. Presiden La Liga, Javier Tebas, mengungkapkan bahwa Liga Spanyol tersebut telah mengajukan keluhan hukum kepada Komisi Uni Eropa, menuduh Manchester City melanggar hukum persaingan Uni Eropa. La Liga mengajukan keluhan dengan alasan bahwa Manchester City menerima subsidi asing dari Uni Emirat Arab, yang memungkinkan klub tersebut meningkatkan posisi kompetitifnya dan menyebabkan distorsi signifikan di berbagai pasar nasional dan Uni Eropa. La Liga menyatakan bahwa Manchester City menerima sumber daya dalam kondisi non-pasar yang mengganggu beberapa pasar terkait. La Liga menilai bahwa praktik ini meningkatkan performa Manchester City di lapangan, sementara membatasi kapasitas klub pesaingnya. Yang mereka lakukan hanyalah memikirkan cara untuk menghindari aturan dan regulasi. Kami telah melaporkan ini kepada Uni Eropa dengan fakta dan data. Mengapa? Karena ini adalah tim Inggris yang bukan bagian dari Uni Eropa, tetapi mereka memiliki aktivitas komersial di Eropa. Sangat penting bahwa semua klub tunduk pada aturan transparansi, tata kelola yang baik, dan persaingan nyata di sisi finansial dan olahraga bisnis mereka. Ini meningkatkan performa Manchester City di lapangan, tetapi pada saat yang sama membatasi kemampuan klub lain untuk bersaing. Claudio Echeverri antusias dilatih Pep Guardiola. Manchester City kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu klub terbaik di dunia dengan berhasil merekrut talenta muda berbakat asal Argentina, Claudio Echeverri. Dalam pernyataan resminya, Echeverri mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari Manchester City. Echeverri juga menyoroti gaya permainan City yang menarik dan inspiratif. Sebagai gelandang serang berbakat, Echeverri berharap bisa berkembang di bawah arahan Pep Guardiola dan staf pelatih Manchester City. Meski telah resmi bergabung, Echeverri menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah bekerja keras dalam latihan untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skuad utama Manchester City. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya saya berada di Manchester dan akhirnya bisa menyebut diri saya sebagai pemain Man City. Sepak bola adalah hidup saya, dan impian saya adalah bermain untuk salah satu tim terbaik di Eropa. Hari ini, saya semakin dekat dengan impian itu. Manchester City adalah salah satu klub terbaik di dunia. Mereka tidak hanya memenangkan trofi, tetapi juga memainkan sepak bola dengan indah. Mereka adalah contoh bagi semua orang tentang bagaimana sepak bola seharusnya dimainkan. Menjadi bagian dari tim ini dan budaya di City adalah sesuatu yang sangat saya nantikan. Keluarga saya dan saya sangat bangga berada di sini. Sekarang fokus saya adalah bekerja sekeras mungkin dalam latihan untuk menunjukkan kepada manajer dan staf bahwa saya cukup baik untuk menjadi bagian dari tim ini. Julian Alvarez ungkap alasan tinggalkan Manchester City. Julian Alvarez ternyata memendam kekecewaan tak tampil di final Liga Champions saat masih berkostum Manchester City. Hal itu yang membuatnya pergi dari Etihad Stadium. Man City menjadi juara Liga Champions pada musim 2022-2023 setelah mengalahkan Inter Milan 1-0. Di laga itu Alvarez tidak mendapatkan kesempatan tampil. Rasa kecewa Alvarez tampaknya dibawa sampai musim 2023-2024 dan juga masih selalu jadi bayang-bayang Erling Haaland. Setelah musim tersebut berakhir, dia memutuskan hengkang dari Man City dan berlabuh ke Atletico Madrid. Keputusan untuk pindah juga dimatangkan Alvarez selama membela timnas Argentina di Olimpiade Paris 2024. Alvarez memutuskan pergi juga tanpa mengatakan ke Pep Guardiola selaku manajer Man City. Guardiola saat itu merasa kesal. Ya, ada orang-orang yang ingin memainkan pertandingan yang paling penting. Seperti yang saya katakan, saya tidak tahu, di final Liga Champions tidak main. Saya juga tidak banyak bermain di semifinal, dan saya ingin memainkan pertandingan seperti itu. Saya bukan orang yang suka mengirim pesan, tapi ya, saya mengerti apa yang dikatakan. Percakapan terakhir saya dengan Pep tentang rasa terima kasih untuk 2 tahun karena banyak sekali gelar.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many. Prediksi Manchester City vs Plymouth tanggal 2 Maret tahun 2025. Manchester City dan Plymouth akan bertemu di Etihad Stadium pada putaran kelima FA Cup 2024-2025. Pertandingan Piala FA antara Manchester City vs Plymouth ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025, jam 0.45 waktu Indonesia Barat. Pada putaran sebelumnya, Man City harus sedikit bersusah payah untuk menyingkirkan tim divisi 3 Leyton Orient. Dalam 5 laga setelah melawan Leyton, Man City 3 kali kalah dan 2 kali menang. Mereka 2 kali dikalahkan Real Madrid di playoff fase gugur Liga Champions dan kalah 0-2 dari Liverpool di Premier League. 2 kemenangan yang didapat adalah 4-0 atas Newcastle dan 1-0 atas Tottenham. Kemenangan atas Tottenham, yang sebelumnya sudah 2 kali mengalahkan mereka musim ini, tentu membuat Man City lebih percaya diri. Itu bisa menjadi modal bagi mereka untuk meladeni Plymouth di Etihad nanti. Prediksi starting 11 Manchester City: Ortega, Lewis, Husanov, Reis, O'Reilly, Nico, Gundogan, Foden, Mekete, Doku, Marmoush. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Sudah gabung Man City, Echeverry berharap tak lama adaptasi. Claudio Echeverry telah bergabung dengan Manchester City. Dia berharap adaptasinya di sepak bola Inggris tidak berjalan lama. Man City mendapatkan Echeverry dari River Plate dengan harga 12,5 juta pound. Gelandang timnas Argentina U20 itu dikontrak sampai Juni tahun 2028. Saat kesepakatan itu dibuat, Echeverry tidak langsung ke Etihad Stadium. Pemain berusia 19 tahun itu tetap di River Plate sebagai pemain pinjaman. Man City kini sudah membawa Echeverry ke Manchester dan diperkenalkan lewat situs resmi klub. Dia menggunakan kostum bernomor punggung 30. Man City saat ini sedang berjuang untuk bisa finish di posisi 4 besar Liga Inggris. Pasukan Pep Guardiola musim ini terlatih-tatih. Secara pribadi, saya rasa sudah siap untuk bermain di sepak bola Inggris, tapi yang jelas, saya perlu berlatih bersama tim dan meningkatkan kemampuan. Semoga saja masa adaptasinya singkat, jadi saya bisa segera mulai bermain. Saya suka menyerang, maju, dan menggiring bola.